Kasus mafia minyak goreng, Kejagung didesak periksa putra Jokowi. Jadi sebagai Wilmar, kita juga ingin sponsor untuk memajukan persepak bolaan Indonesia juga, sehingga semoga suatu saat kita sebagai warga Indonesia bisa bangga lah dengan persepak bolaan di Indonesia gitu. Ya, kami sangat bangga lah dari Wilmar, kan bukan perusahaan kecil, perusahaan multinasional lah. Kayak kami dari Persis Solo sangat bangga sekali mereka mau sponsorin kami. Mungkin kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2. Tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. 3. Tersangka PT, General Manager Bagian General Affairs PT Musimas. 4. Tersangka telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mendesak Kejaksaan Agung memeriksa putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, sebagai upaya mengusut kasus mafia minyak goreng. Kaisang diketahui sempat menjalin kerjasama dengan PT Wilmar Nabati Indonesia yang komisarisnya Master Parulian Tubanggor, MPT, sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Kejagung diminta periksa Kaisang sebab selama ini PT Wilmar Nabati Indonesia menjadi salah satu sponsor sepak bola Persis Solo yang dipimpin Kaisang Pangarep. Adapun Kaisang sudah memutuskan kerjasama pihaknya dengan perusahaan ini setelah Kejagung membongkar kasus mafia minyak goreng ini. Sudah terbongkar saat baru putuskan hubungan. Kalau tidak terbongkar, jalan terus, kata Muslim Arbi kepada wartawan Jumat 22 April 2022. Menurut Muslim, pemeriksaan terhadap Kaisang sangat penting untuk mengetahui aliran dana hasil korupsi ekspor minyak goreng. Dia bahkan terang-terangan mengatakan kecurigaannya jangan sampai klub sepak bola Persis Solo selama ini diongkosi PT Wilmar Nabati pakai duit haram hasil korupsi. Ini bukti jelas KKN dalam kasus Kaisang. Kejagung segera panggil Kaisang dan bekukan Persisi Solo, karena ini sudah jelas bukti KKN, kata Muslim. Tak hanya Kaisang, Muslim bilang orang yang juga mesti diperiksa Kejagung adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, karena disinyalir memiliki hubungan spesial dengan PT Wilmar Nabati. Hal ini, kata Muslim, terbukti dari viralnya foto Luhut dan Master Parulian baru-baru ini. Kejagung harus segera bertindak secara profesional dan junjung tinggi penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tokas Muslim Merdeka.com, salah satu sponsor Persis Solo di Liga 2 PT Wilmar Nabati Indonesia, tersandung kasus mafia minyak goreng. Direktur Utama Dirut PT Persis Solo Saestu, Kaisang Pangarep pun langsung memutus kerjasama dengan perusahaan itu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendukung langkah cepat yang dilakukan adik bungsunya. Ia menilai keputusan manajemen Persis Solo sudah tepat. Yang baik saya kira, pokoknya diputus aja, nanti cari sponsor lain, ujar Gibran Jumat 22 April 2022. Gibran menyampaikan agar manajemen segera mencari sponsor baru sebagai pengganti, apalagi Persis Solo akan berlaga di kompetensi tertinggi Liga 1 tahun ini. Itu nanti sama Kaisang saja untuk lebih jelasnya. Tanya Kaisang nanti ya. Pokoknya Persis segera cari sponsor lain, tandasnya. Persis tidak terlibat. Gibran memastikan jika Persis Solo tidak terlibat dalam kasus mafia minyak goreng yang menghebohkan tersebut. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan Persis Solo dengan PT Wilmar adalah murni profesional. Itu kerjasama PT Wilmar dengan Persis Solo murni profesional, tidak ada kaitannya dengan yang lain, pungkasnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Persis Solo memutuskan hubungan kerjasama dengan salah satu sponsornya, PT Wilmar Nabati Indonesia, pada Kamis 21 April kemarin. Perusahaan besar ini sebelumnya menjadi sponsor resmi Persis di saat-saat akhir menjelang Liga 2 2021 dimulai. Setelah menjabat sebagai Wali Kota Solo, harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka bertambah 4,1 miliar. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 31 Januari 2022, Gibran diketahui memiliki harta kekayaan 25,29 miliar. Sebelumnya pada 2 September Gibran dilaporkan hanya memiliki kekayaan sebesar 21 miliar. Gibran bercerita bahwa penambahan harta kekayaan karena telah membeli aset berupa 2 bidang tanah. Pembelian tanah di samping sama belakang rumah ada 2 bidang tanah sesuai LHKPN-nya.
Itu kata Gibran kepada tribunsolo.com Rabu 20 April 2022. 2 bidang tanah yang dibeli adalah tanah di sekitar kediamannya di Jalan Kutai Raya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Untuk harga 2 bidang tanah tersebut, Gibran tak mengungkapnya kepada awak media. Dikutip dari situs lhkpn.kpk.go.id, diketahui kekayaan Gibran senilai 17.339 juta berasal dari 7 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Solo dan Sragen. Seluruh tanah dan bangunannya dalam situs itu dikatakan merupakan hasil milik sendiri. Selanjutnya ada 8 alat transportasi senilai 682 juta, 3 diantaranya adalah sepeda motor. Rinciannya Honda Scoopy tahun 2015 sehingga senilai 7 juta rupiah, Honda CB 125 tahun 1974 senilai 5 juta, dan Royal Enfield tahun 2017 senilai 40 juta rupiah. Sisanya adalah mobil dengan rincian Toyota Avanza tahun 2016 senilai 90 juta, Avanza tahun 2012 senilai 60 juta, dan Isuzu Panther tahun 2012 senilai 70 juta. Selain itu ada Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai 60 juta dan Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 senilai 350 juta. Gibran turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai 260 juta. Kemudian aset lain berupa kas dan setara kas senilai 2.180.369.000 atau 2,118 miliar atau 2,18 miliar. Selain itu, suami Selvi Ananda tersebut memiliki aset yang dicatat sebagai harta lainnya senilai 5,55 miliar. Dia juga melaporkan memiliki utang senilai 723 juta. Utang ini disebut Gibran merupakan hasil kredit pembelian rumah KPR pertama miliknya usai menikah. Itu rumah lama KPR dan beda dengan yang rumah sekarang. Rumah pertama yang dulu waktu saya nikah pokoknya sesuai dengan LHKPN, pungkasnya. Pemberitaan survei Gubernur Jawa Tengah menyebut meresahkan warga kota Solo. Usut punya usut, nama Gibran Rakabuming Raka selaku wali kota Solo berada di posisi puncak survei tersebut. Dalam acara refleksi setahun kepemimpinannya di kota Solo bersama sang wakil wali kota Teguh Prakoso, Gibran meminta warga tak perlu risau. Kemarin banyak sekali pemberitaan tentang survei Gubernur Jawa Tengah, Gibran paling tinggi. Gibran nomor 1, ujar Gibran di Pendapi Gede Balai, Kota Solo, Selasa, 19 April 2022. Bapak Ibu tidak perlu risau, tidak perlu takut, pekerjaan rumah saya masih banyak, tambahnya. Gibran secara tegas menyatakan pula komitmennya kepada warga Kota Bengawan, bahkan akan terus berada di kota Solo. Perihal masalah survei yang menetapkan namanya pada posisi puncak, Gibran mempersilahkan warga bertanya langsung pada pembuat survei. Makanya Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu galau dengan pemberitaan yang ada. Saya dan Pak Teguh akan tetap fokus di Solo menyelesaikan PR-PR yang ada, katanya. Ya, kalau angkanya tinggi ya silahkan tanya yang survei. Tapi sekali lagi saya akan fokus menyelesaikan PR tadi dan ini PR yang berat-berat. Makanya saya akan tetap fokus di Solo, tegas suami Selvi Ananda ini. Selepas acara refleksi, Gibran bercerita bahwa survei Gubernur Jawa Tengah itu memancing keresahan masyarakat. Jikalau dirinya menjadi wali kota Solo hanya sebagai batu loncatan ke posisi yang lebih tinggi. Iya no, resah masyarakat, saya jadi wali kota dikira untuk batu loncatan ke jabatan yang lebih tinggi. Padahal tidak, survei ya biar survei saja. Saya fokus di Solo dulu menyelesaikan pekerjaan yang ada di Solo. PR isih akeh di Solo, ungkapnya.